Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya tampilkan di sini contoh ataupun bentuk akhir ya, yang saya harapkan Anda nanti buat sebagai tugas ataupun proyek tersebut. Kemudian waktu pengerjaannya ini kurang lebih 2 minggu dari sejak saya mengumumkan. Jadi 2 minggu setelah pertemuan ini itu nanti seluruh proyek sudah harus terselesaikan. Di sini saya menampilkan ada artikel ya dalam suatu jurnal yang berjudul Analisa Metodologi Pengembangan Sistem ya dengan perbandingan model perangkat lunak sistem informasi kepegawaian menggunakan waterfall, prototype, dan RAD. Nah, dari judul sini kita bisa memahami bahwa di artikel ini membuat pembandingan ya. Jadi membuat pembandingan dari tiga model tersebut yang di bawah ini ya, waterfall, prototype, RAD, dalam topik yang khusus. Topiknya adalah sistem informasi kepegawaian. Nanti bentuk akhir dari proyek yang perlu Anda kerjakan itu juga akan seperti ini. Anda kan kemarin sudah mendapatkan paper ataupun artikel ya yang bisa mewakili model-model 5 model kemarin ya, ada waterfall, V-model, bahkan lebih banyak dari yang ini. Nah, kemudian waktu Anda cari itu papernya juga sudah sesuai atau sudah sama topiknya. Ya, sudah sama topiknya. Ada yang mungkin e-learning, ada yang mungkin e-government ya. Nah, jadi nanti di judulnya, ini kita berawal dari judul, artikel Anda itu nanti membuat perbandingan model perangkat lunak juga di topik yang Anda sudah saya bagi kemarin gitu kan ya. Jadi perangkat lunak di sistem apa, sesuai topik yang kemarin sudah dibagi, menggunakan modelnya ini ada lebih dari 3, gitu ya, lebih dari 3. Jadi model-model yang Anda kumpulkan kemarin begitu ya. Nah, kemudian, nah di sini ada bagian abstrak, kemudian bagian pendahuluan, kemudian bagian ya abstrak dan pendahuluan itu nanti Anda bisa membaca, menggali dari berbagai macam buku, artikel, terus kemudian diparafrase untuk bisa membuat ininya ya, membuat pendahuluannya. Jangan sampai mengcopy saja artikel yang ini, dikopi, ditaruh di situ, jangan sampai, gitu kan ya. Kemudian untuk metode penelitiannya, ini nanti Anda perlu baca penelitian deskriptif ya. Penelitian deskriptif itu seperti apa? Karena jenisnya di sini itu penelitian deskriptif ya. Jadi nanti metode penelitiannya kurang lebih aja nanti Anda parafrase dari buku-buku yang mengenai penelitian deskriptif. Kemudian tinjauan pustaka Anda sebutkan dulu model yang Anda review ya, kelima model yang Anda review di sini ada secara singkat saja, jangan sampai terlupa ada sitasi artikelnya ya, harus ada di paragraf itu nanti disitasi. Kemudian seluruh model ini sudah Anda beli tinjauan pustaka. Nah, di bagian hasil dan pembahasan ini merupakan tulisan ataupun catatan Anda setelah Anda membaca seluruh artikel-artikel yang Anda temukan. Nah, kemarin kan paling tidak ada 3 ya. Untuk masing-masing model pengembangan perangkat lunak itu kan paling tidak ada 3 gitu ya. Nah, Anda baca semua, kemudian Anda review. Ya, karena di sini disebut hasil dan pembahasan itu hasil review Anda. Nah, hasil review Anda itu dituliskan dalam bentuk di sini ya. Jadi kelebihan misalkan Anda membandingkan yang sekuensial ya, kelebihan dan kekurangannya bagaimana. Terus kemudian
Anda juga membandingkan yang prototype itu bagaimana, misalkan ya, membandingkan yang seluruh model itu bagaimana, gitu ya, menurut atau berdasarkan dari eh, artikel yang Anda review, gitu ya. Selesai tabel tentang kelebihan dan kekurangannya, ini Anda juga nanti akan membandingkan model ataupun fase, ya, 3 fase dalam artikel-artikel tersebut. Fase tersebut itu seperti fase yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama ada requirement engineering. Sudah kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu. Ya, jadi yang pertama fase requirement engineering. Bentuknya bagaimana ya? Bisa dibentuk tabel, bisa dibentuk poin. Nanti yang menjelaskan fase requirement engineering kalau di model RAD itu bagaimana? Kalau di model yang sekuensial itu bagaimana? Kalau yang di model prototype agile itu XP misalkan itu bagaimana requirement engineering-nya? Itu yang pertama. Yang kedua itu ada di bagian di yang setelah requirement engineering itu ada satu review lagi tentang desain. Ya, bagaimana si artikel yang Anda review itu melakukan desain, gitu ya, melakukan desain. Jadi tahapan desain di sekuensial itu bagaimana, kalau yang di RAD itu bagaimana, gitu ya. Di seluruh model itu bagaimana. Anda buat satu tabel atau satu poin-poin yang mau membandingkan fase desain tersebut. Dan di tahapan yang ketiga ini adalah fase testing yang baru saja kita bahas di pertemuan kali ini. Ya, jadi di fase testing yang di requirement itu bagaimana, yang di waterfall sequential bagaimana, RAD bagaimana, mungkin yang agile itu bagaimana, atau yang RAD, yang XP gitu ya, sesuai dengan paper yang Anda dapatkan kemarin. Sehingga selain ada kelebihan dan kekurangan masing-masing model ini, eh, kelebihan atau tambahan utamanya kalau di artikel Anda itu adalah yang bagian masing-masing proses requirement, design dan testing di seluruh model pengembangan perangkat Luna itu Anda tuliskan ya hasil review Anda ya. Sekali lagi bisa berupa tabel atau bisa berupa poin-poin. Nah, dan kemudian nanti kesimpulannya ya dari kesimpulan yang Anda review. Begitu ya. Nah, waktu pengerjaannya ini 2 minggu dari sejak saya mengumumkan penjelasan ini. Gitu ya. Oke. Ya, demikian penjelasan proyek akhir RPL. Selanjutnya kita bisa lakukan sesi tanya jawab.